Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di hari yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Karena dengan iman dan takwa ini kita akan bahagia di dunia, terlebih kita akan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di awal tahun 2026. Sebagai manusia biasanya seperti tahun sebelumnya, kita memiliki keinginan-keinginan, tujuan. Dalam tahun ini nanti saya akan bekerja lebih giat. Saya akan menjadi orang yang sukses. Pendidikan saya akan saya raih dengan nilai yang gemilang. Tentu saja tujuan-tujuan ini baik. Dan memang sebagai manusia, kita sebaiknya punya tujuan. Karena tanpa tujuan bisa jadi kita berleha-leha. Apakah diperbolehkan? Tentu boleh, selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Beramallah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Karena ketika kita merasakan akan hidup selama-lamanya, akan ada semangat timbul dalam diri kita. Kita akan lebih memfokuskan diri kita demi meraih tujuan-tujuan yang akan kita capai. Akan tetapi dilanjutkan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Akan tetapi beramallah, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Karena kita tidak ada yang tahu kapan nyawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan hidup yang kita jalani bukan hidup tanpa arah. Akan tetapi mengajarkan bahwa setiap langkah kita harus memiliki tujuan. Seorang mukmin, seorang muslim harus memiliki tujuan yang satu ini. Apapun tujuan yang lain berbeda-beda, akan tetapi ketika dia menjadi seorang mukmin, maka tujuan ini harus dia dapatkan, harus dia paksakan, yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang mendapat ridha dari Allah, hal yang sedikit dirasakan cukup. Hidup yang sulit dirasakan tenang dan nyaman. Karena ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul kabir. Ridha Allah lebih besar nilainya. Itulah kemenangan yang agung. Ketika seseorang mendapatkan ridha Allah, sesungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar jika dibanding dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia. Akan tetapi, apakah ridha Allah dengan mudah kita raih? Tentunya demi menggapai ridha Allah, kita butuh usaha, kita butuh effort, kita butuh kesungguhan agar ridha Allah kita gapai. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 207,
Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ketika kita ingin menggapai ridha Allah, ada usaha yang kita lakukan. Setidaknya dapat dilakukan dengan 3 prinsip. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Ketika kita beramal, melakukan sesuatu, niat kita ikhlas karena Allah. Ikhlas adalah memurnikan tujuan kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berpesan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Prinsip yang kedua yakni adalah istiqamah, yakni berarti teguh pendirian dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah, perbuatan yang istiqamah, walaupun sederhana, terkadang dipandang sebelah mata, akan tetapi ketika dilakukan dengan istiqamah, ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah bagaikan kita menyiram tanaman. Menyiram tanaman sehari 1 gayung, namun dilakukan setiap hari, dibandingkan dengan menyiram tanaman dengan air yang lebih banyak namun sebulan sekali. Mana yang lebih subur? Tentunya yang disiram setiap hari. Karena istiqomah ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah ketika dimintai nasihat oleh sahabat, ya Rasulullah, nasihati saya yang mana saya tidak meminta nasihat selain kepada Engkau. Artinya cukup dengan nasihat itu sudah lengkap semuanya. Rasulullah bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Engkau beriman, katakanlah engkau beriman kepada Allah dan istiqomah. Artinya apa? Ketika engkau beriman kepada Allah, maka jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Prinsip yang ketiga, mendahulukan perintah Allah atas hawa nafsu. Tentunya musuh yang paling sulit kita taklukkan adalah hawa nafsu kita. Ketika seseorang berhasil menaklukkan hawa nafsu, berarti dia merupakan orang yang cerdas. Karena hawa nafsu terkadang membawa kepada kenikmatan sesaat, akan tetapi membawa kepada kesengsaraan yang lama. Rasulullah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena tujuan kita bukanlah hidup selama-lamanya di dunia, akan tetapi tujuan kita adalah bagaimana meraih kebahagiaan setelah mati. Karena sejatinya dunia ini adalah al-muzra'atul akhirah, tempat kita menanam. Tentunya ketika yang kita tanam baik, maka kita akan kita panen kebaikan. Demikian pula sebaliknya, apabila yang kita tanam adalah keburukan, nasib kita di akhirat tentunya juga akan keburukan. Mudah-mudahan dengan 3 prinsip ini Allah jadikan kita manusia, makhluk Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah mastata'tum. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة.